Halo teman-teman semua, di episode kali ini saya akan sharing tentang cara mudah atau cara gampangnya ya membaca laporan keuangan gitu ya, atau memahami laporan keuangan. Nah, biasa kan tugas kita sebagai investor nih, kita kan analisa laporan keuangan perusahaan gitu. Nah, tapi laporan keuangan perusahaan ini kan ada profit, banyak sekali datanya gitu. Nah, dari simpelnya ini yang menurut saya kita harus pahami dulu yang disajikan dari akuntan gitu ya dalam merilis laporan keuangan ini. Jadi ada 3 gitu. Jadi laporan keuangan ini dibagi oleh yang utama itu ada 3. Jadi yang pertama adalah neraca atau balance sheet, yang kedua adalah profit and loss, nah yang ketiga adalah cash flow statement gitu ya. Jadi yang mencatatkan arus kas gitu. Nah dari ketiga ini saya akan coba jelaskan satu persatu gitu. Jadi di neraca ini ada apa aja sih teman-teman, dan akunnya ini artinya apa gitu, untuk apa gitu ya. Di profit and loss juga sama, saya coba sharing gitu ya. Sama di arus kasnya saya coba sharing teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang habis menonton ini bisa lebih, yang buat pemula yang belum mengerti, bisa menjadi lebih mengerti dan bisa jadi menganalisa akun-akunnya, kita lebih tahu gitu angkanya dari mana segala macam gitu. Langsung saja kita masuk yang pertama teman-teman, yang neraca atau balance sheet. Jadi neraca ini adalah tugasnya itu untuk mencatat aktiva atau aset dari perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan ini punya aset apa aja, dicatat semua ke dalam aset ini, di dalam neraca ini yang namanya balance sheet teman-teman. Jadi aset itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah aset lancar dan yang kedua adalah aset tidak lancar. Yang lancar itu artinya berarti aset ini bisa dicairkan secepat mungkin gitu, atau mungkin kurang waktu dari 3 bulan, itu lancar gitu teman-teman. Tapi yang tidak lancar, yang artinya adalah aset itu tidak bisa dicairkan secepat mungkin, yang mungkin butuh pencairannya itu sampai 1 tahun. Ya contohnya mungkin bangunan, aset tanah, properti. Nah itu kan susah kan, dia tidak liquid gitu, dia bukan uang atau bukan deposito gitu, jadi tidak bisa secepat mungkin untuk dicairkan teman-teman. Langsung saja kita masuk yang neraca gitu ya. Jadi kita lihat dulu, biasa di neraca itu dia pasti akan mencatat semua hal yang bisa kita punya perusahaan yang bisa dicairkan gitu teman-teman, atau yang ini adalah miliknya perusahaan gitu ya. Nah itu terdiri dari pertama kas dan setara kas ya. Jadi kas dan setara kas itu ya untuk mencatat uang ini, biasanya laporan keuangan itu ada 4 kuartal ya, kuartal 1, kuartal 2, 3, 4, yang dimana mencatat satu kuartal itu 3 bulan gitu ya, misalnya Januari sampai Maret itu kuartal 1, selanjutnya April sampai Juni kuartal 2 gitu ya, selanjutnya lagi Juli sampai September gitu, nah kuartal 3, dan yang terakhir gitu. Nah, yang kita lihat kas dan setara kas ini mencatatkan dari kuartal ke kuartal itu bertambah atau berkurang. Nah, ini ada di setara kas ini. Dan di setara kas ini kita bisa lihat juga uangnya ini nanti ada di bank mana saja gitu ya. Di misalnya bank BCA, BRI, CIMB gitu. Nah, itu ada di notes laporan keuangan. Jadi untuk teman-teman lebih detail tahunya itu harus lihat notes lagi di laporan keuangannya perusahaan gitu. Nah itu kas dan setara kas. Terus kita turun lagi, biasa ada piutang dagang gitu ya. Dimana piutang dagang ini biasa kan misalnya perusahaan menjual, kita bilang saja perusahaan konsumer gitu ya. Dia menjual barang, mungkin ada yang utang gitu, jadi belum bayar cash ke dia. Jadi dicatatnya sebagai piutang dagang. Jadi ketika orang sudah membayar, konsumennya sudah membayar piutangnya ini ya, baru piutangnya berkurang, kasnya bertambah gitu teman-teman. Itu secara pencatatannya teman-teman ya. Terus kita turun lagi, biasa ada persediaan. Persediaannya tergantung perusahaan masing-masing. Kalau perusahaannya konsumer lagi, mungkin kan dia misalnya perusahaan Indofood gitu ya. Dia kan ada punya stok barang nih, Indomie yang dia bikin masih belum dijual. Nah, itu adalah dicatat sebagai persediaannya, dan masih banyak barang lainnya lagi, teman-teman. Nah, itu yang persediaan. Terus kita turun lagi, biasa ada biaya yang dibayar di muka atau alokasi manfaat dari biaya. Nah, pembayaran di muka ini merupakan salah satu komponen aktiva lancar juga atau aset lancar juga, karena misalnya perusahaan di bulan Agustus dia nyewa mobil teman-teman, terus dengan kontrak 1 tahun, pembayaran sewa ini harus dibayar di muka selama 12 bulan. Jadi dia bayar dulu 12 bulan, baru dia dapat mobilnya, padahal dipakainya kan buat ke depan. Nah itu adalah uang yang kita bayarkan dulu, jadi untuk menikmati mobil itu, pakainya sekarang tapi sampai 1 tahun depan, tapi untuk bayar 12 bulan ke depan. Jadi itu dicatatnya sebagai biaya dibayar di muka. Jadi kita bayar dulu untuk nikmati sewa mobilnya tersebut gitu teman-teman. Terus ada lagi, kita turun lagi ke aktiva
lancar ya gitu ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali ya akun-akun gitu, tapi yang saya sharingkan adalah yang pastinya ya setiap laporan keuangan pasti ada ini. Yang ini merupakan secara akuntansinya gitu, pasti ada akun-akun ini. Karena kan tiap perusahaan kan, misalnya perusahaan konstruksi sama perusahaan consumer good, pasti ada akun yang berbeda lagi dong. Tapi minimal yang saya sharing ini pasti ada di laporan keuangan tersebut teman-teman. So, jadi kalau kita pahami, kita lebih ngerti untuk analisa secara semua perusahaan. Meskipun ada yang tidak saya sharingkan karena berbeda-beda industri, berbeda-beda juga pencatatannya. Tapi bisa kita pelajari lagi di notes-nya gitu ya, untuk cari tahu apa sih akun tersebut gitu, untuk dicatat apa gitu. Nah, setelah itu kita bisa lihat turun lagi di akun aset tidak lancar gitu ya, yang berarti untuk panjangnya nih teman-teman, yang tidak bisa dicarikan secepat mungkin. Itu biasa ada investasi jangka panjang atau investasi di entitas asosiasi. Nah itu mungkin perusahaan dia punya untuk invest, misalnya punya venture capital untuk invest di anak-anak perusahaan yang lain yang sudah IPO atau maupun belum IPO. Nah itu dia namanya investasi entitas asosiasi. Jadi dia punya anak perusahaan lagi yang di bawah-bawahnya perusahaan holdingnya teman-teman. Itu kira-kiranya seperti itu. Terus yang di bawah lagi bisa ada goodwill atau intangible asset. Nah ini apa? Terus kenapa bisa ada goodwill gitu? Jadi munculnya goodwill ini karena dia berasal dari misalnya ada perusahaan mengakuisisi anak perusahaan yang lain gitu ya. Jadi nilai goodwill ini merupakan selisih antara harga yang dibayar dengan aset yang diperoleh gitu teman-teman. Akhirnya muncullah angka goodwill ini gitu. Nah, tapi dalam hal goodwill ini biasa ada dibebankan secara berkala. Jadi lama-lama goodwill ini akan pelan-pelan menurun karena nilainya itu bukan seperti ini terus. Dia mengalami penyusutan atau amortisasi. Nah, itu yang namanya goodwill, teman-teman. Terus di bawah lagi biasa setelah aset nih, dia ada hutang lagi. Ada hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek. Itu sama juga. Kalau jangka pendek berarti yang harus dibayarkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kalau yang jangka panjang itu yang lebih dari 1 tahun. Nah hutang ini juga ada berbeda-beda lagi. Ada hutang bank gitu ya, yaitu hutang berbunga yang harus kita bayarkan. Tapi ada hutang sewa gitu. Nah itu ada hutang pajak gitu. Nah itu berarti lebih aman karena perusahaan ini itu bukan kewajiban yang untuk dibayarkan. Itu memang kewajiban dibayarkan, tapi tidak berbunga teman-teman. Jadi kalau ditumpuk, itu tidak akan compounding, tidak akan membesar gitu. Tapi dia bayarkan aja secara setiap bulannya atau per temponya berapa lama gitu. Nah itu yang utang gitu. Terus setelah utang, kita turun lagi biasa ada ekuitas teman-teman. Nah ekuitas ini yang mencatatkan berapa sih modal dari perusahaan gitu. Terus di bawahnya lagi kalau perusahaan sudah profit, ada namanya laba ditahan. Nah kalau laba ditahannya makin besar, ya which is bagus juga, tapi mungkin dia harus melakukan aksi korporasi. Misalnya dia harus bayar dividen gitu ya, biar modalnya tidak menumpuk gitu, atau enggak dia melakukan ekspansi bisnis biar perusahaannya membesar. Akhirnya perusahaan membesar biar operasi profitnya juga bisa membesar gitu teman-teman. Nah itu yang di laba ekuitas itu teman-teman ya. Jadi kuncinya itu adalah ketika teman-teman baca di neraca itu, dia pasti menyelenggarakan aset dulu, terus setelah itu di hutang, sama baru turun lagi ke ekuitas teman-teman. Jadi itu adalah akun-akun yang paling sering ada di laporan keuangan. Jadi setiap laporan keuangan pasti ada. Nah itu yang bagian neraca teman-teman. Sekarang kita turun lagi ke bagian laba dan rugi atau profit and loss. Terdiri dari apa aja sih? Nah mungkin teman-teman biasa ada yang bingung nih teman-teman. Saya coba sharing sedikit ya. Terdiri dari yang pertama pasti penjualan atau pendapatan. Misalnya perusahaan, kembali lagi perusahaan consumer good gitu ya, paling gampang gitu. Nah kalau dia jual barang, jual Indomie gitu ya, Indofood, ya udah penjualan ini adalah dari angkanya ini terdapat dari dia penjual Indomie tersebut. Tapi menjual Indomie itu berapa banyak itu ya, itu sudah bisa kita lihat juga di notes-nya perusahaan tersebut. Nah misalnya dia jual Indomie yang ini, atau dia kan masih banyak brand-brand, ada Citato dan lain-lain gitu ya. Itu kita bisa lihat di notes-nya perusahaan tersebut. Nah itu yang bagian penjualan. Jadi kita pasti mencari perusahaan yang pasti kalau bisa penjualannya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan gitu. Kenaikannya berapa? Mungkin minimal 3% sampai 5% gitu ya. Berarti itu sudah sangat bagus. Tapi kalau lebih tinggi lagi, wah, itu kalau dan konsisten gitu naiknya, itu sangat bagus teman-teman. Kalau bisa, itu yang pengen kita cari gitu. Yang penjualannya sangat bagus.
Setelah penjualan teman-teman, kita turun lagi di biaya harga produksi. Biaya harga produksi ini adalah misalnya untuk membuat Indomie, dia jualnya harganya 2.000 gitu ya. Biaya harga produksi misalnya 500 perak. Nah ini adalah akan muncul di biaya harga produksi ini, yang dimana kalau bagus ya, biaya harga produksi ini malah kalau bisa menurun dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun, dia angkanya semakin menurun, tapi penjualannya meningkat. Itu artinya ada efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu yang harus kita cari, teman-teman. Perusahaan yang penjualannya kalau bisa makin tahun makin naik, tapi produksinya kalau bisa menurun gitu. Wah, berarti itu company sangat efisien dalam memproduksi barangnya tersebut. Setelah biaya produksi ya, ada laba atau laba kotor atau gross margin. Nah, kita bisa lihat perusahaan ini punya gross margin berapa persen sih dari setelah dia dikurangin gitu ya. Jadi laba kotor dibagi dengan penjualan, dapatlah gross margin. Wah, ternyata gross marginnya 50%. Wah, berarti bagus banget dong. Dia punya gross margin yang cukup tinggi gitu. Dimana kalau kita cari ya perusahaan yang lulus screening kita, makin tinggi ya makin bagus gross margin ini, teman-teman. Terus ada lagi biaya operasi. Misalnya biaya operasi ini ya ketika untuk membuat barang tersebut perlu apa? Ya perlu bayar gaji karyawan gitu ya. Perlu bayar gaji tukang, gaji buruh, semua yang ada di pabrik. Nah, itu dicatat ke biaya operasi. Nah, kita bisa lihat angkanya nanti di laporan keuangan ya, teman-teman. Terus ada lagi biaya atau beban pendapatan lain-lain, teman-teman. Nah, ini bisa dapat dari biaya bunga, selisih kurs gitu ya, denda pajak gitu, atau retur barang, teman-teman. Nah, ini akan masuk ke biaya beban dan lain-lain, atau pendapatan lain-lain. Nah, biasanya kita kalau ingin cari tahu lebih detail lagi, jangan lupa baca notes-nya, karena semua yang ada di laporan keuangan disajikan dalam notes perusahaan tersebut. Jadi nggak usah khawatir, kita misalnya bingung nih angkanya dari mana, justru kita cari di notes perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita turun lagi, bisa ada laba sebelum pajak. Nah, setelah dikurangin laba kotor, dikurangin biaya-biaya yang operasi itu, dapatlah laba sebelum pajak. Setelah laba sebelum pajak, nanti ada beban pajak, karena sudah profit, perusahaan harus bayar pajak. Terakhir baru dapatlah laba bersih. Jadi laba bersih ini yang pure untuk kita sebagai investor, yang bisa kita menjadi hak dari pemilik investor gitu ya. Itu adalah laba bersih perusahaan atau net profitnya perusahaan gitu ya. Nah, ini yang kita cari juga, yang dimana kita harus bandingkan dari tahun ke tahun lagi gitu ya. Yang net profitnya makin membesar nggak gitu, atau yang dari minus kembali minusnya makin kecil mulai plus gitu. Nah, itu yang bagus untuk kita invest, untuk kita cari. Ini cuma sekedar labanya dulu ya, teman-teman. Belum lagi nanti ada siklusnya, berbagai macam lagi yang harus kita pelajari. Tapi yang penting kita pahami dulu laporan keuangannya, teman-teman. Karena ini adalah kunci dari kita sebagai investor. Nah, itu yang profit and loss, teman-teman. Yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Ini dibagi lagi menjadi 3. Arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Jadi kita coba lihat ya. Jadi intinya adalah arus kas ini mencatatkan uang masuk dan uang keluar. Pokoknya uang masuk ya udah dicatatnya di sini gitu. Uang keluar dicatatnya di sini. Kalau profit and loss kan mencatatkan labanya, pendapatannya berapa, di situ dia catatkan gitu. Nah, kalau di sini uangnya masuk dia catat gitu ya. Kita langsung turun. Yang pertama bisa kalau buka laporan keuangan adalah cash flow from operation, di mana arus kas dari operasi. Jadi arus kas dari operasi ini adalah mencatatkan uang masuk dan uang keluar, teman-teman. Jadi kalau dia misalnya ada penerimaan dari pelanggan atau pembayaran kepada pembayar uang keluar ya, misalnya pembayaran dari operasi, gaji, segala macam, ini dicatat semua dari cash flow from operation, teman-teman. Jadi kita bisa lihat, baca, yang dimana berarti kalau cash flow from operationnya plus gitu ya, berarti itu baik, teman-teman. Karena secara dia operasi, perusahaan itu mengalami uang kas yang masuknya positif, teman-teman. Itu yang pengen kita cari. Kalau negatif, bisa kita cari tahu lagi kenapa dia negatif. Yang pasti adalah kalau perusahaan consumer ya, karena dia kerja langsung dibayar, rata-rata pasti positif, atau enggak bank gitu. Karena dia langsung, orang simpan uang di sana, dia langsung potong biaya adminnya segala macam, deposito, jadi dia bisa dapat uang di awal. Berbeda dengan yang perusahaan konstruksi, perusahaan properti gitu, dia kan kerja dulu, dibayarnya nanti gitu ya. Mungkin harus udah selesai baru bisa dibukukan projectnya, baru bisa dibukukan uangnya di cash flow from operation. Nah, itu yang di bagian cash flow from operation, teman-teman. Terus ada lagi arus kas investasi, teman-teman.
Nah, arus kas investasi ini adalah untuk mencatatkan misalnya perusahaan ada belanja investasi. Misalnya dia beli aset lagi gitu ya. Contohnya perusahaan kita bilang S Hardware gitu ya. Nah, dia beli gudang ya untuk menyimpan barangnya lebih banyak. Nah, itu masuknya itu cash flow from investing. Di mana dia adalah invest ke belanja bangunan, belanja properti, belanja tanah. Nah, itu dicatatnya ke sini. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata perusahaan itu ekspansi makin besar nggak gitu. Tapi biasa kalau kita untuk company efficient gitu ya, kalau dia nggak ekspansi terlalu besar, tapi profitnya makin besar, ya itu bagus gitu. Tapi kalau dia ekspansi makin besar, tapi ke depan profitnya juga makin besar, ya itu juga bagus juga teman-teman yang bisa kita lihat gitu. Jadi tiap kuartal kita bisa cek, oh perusahaan ada membeli aset baru lagi nggak? Nah, kita bisa lihat arus kas investasi gitu. So setelah arus kas investasi, kita turun lagi ke arus kas pendanaan. Nah, ini di bagian terakhir arus kas gitu ya. Ini adalah fungsinya untuk mencatat penerimaan utang atau pelunasan utang. Misalnya perusahaan pinjam utang baru nih dari bank gitu ya, catatnya di pendanaan karena dia masuk uang baru dari utang gitu ya, dari bank gitu. Nah, itu penerimaan utang atau dia membayar utang ya, dia juga catatnya di pendanaan. Jadi khusus mencatat penerimaan utang dan pelunasan hutang gitu. Nah, selanjutnya kalau perusahaan ada bayar dividen gitu ya, masuknya ke sini lagi. Jadi dia ada bagi dividen tahun ini gitu ya, di kuartal 3 misalnya. Nah, di kuartal 3 tersebut biasa dia ada catat, oh dia bayar dividen sekian, uang keluar sekian, dicatat di arus kas pendanaan. Nah, kita bisa lihat juga di situ. Terus dia ada melakukan shares buyback gitu ya. Misalnya perusahaan kan ada buyback perusahaan dia ya, terus dicatat di laporan keuangan juga, namanya treasury, saham treasury. Nah, itu di buyback sementara buat disimpan dulu, mungkin ntar kemudian baru next dijual lagi. Nah, dicatatnya di arus kas pendanaan juga teman-teman. Jadi fungsinya itu adalah untuk mencatat itu teman-teman. Setelah itu ya, setelah arus kas operasi dikurang dengan capex gitu atau arus kas investasi sama pendanaan, baru muncullah kita dapat arus kas kinerja terakhir gitu teman-teman. Jadi angka itu kemudian ditambah atau dikurangi dengan angka yang ada di arus kas saldo kas tersebut, kas dan setara kas. Kalau positif ya, misalnya arus kas operasi dikurang dengan investasi dan dikurang pendanaan, itu positif, itu berarti baik. Jadi selama dia beroperasi, perusahaan itu profit karena yang masuk itu lebih banyak. Tapi sebaliknya dia negatif, wah berarti selama dia beroperasi malah minus teman-teman. Mungkin dia belum dibayarkan uangnya itu, atau belum pada saat kuartal tersebut atau tahun tersebut dia tidak mengalami penjualan yang menutupi operasinya, akibatnya minus gitu. Nah, kita bisa cek semuanya di sini. Yang artinya kalau positif berarti perusahaan itu bagus gitu. Nanti next dia bisa bayar dividen atau ekspansi perusahaan. Sebaliknya kalau negatif, ya dia harus menutup kekurangan itu. Misalnya dia kurangi kasnya dulu, tapi berarti kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang berarti kurang baik dong teman-teman. Nah, itu bisa kita pelajari lagi lebih lanjut biasa. Kenapa sih dia bisa negatif gitu ya? Apakah sektor tersebut sama juga negatif gitu? Nah, itu yang bisa kita pelajari. Nah, itu dari awal laporan keuangan yang tiga-tiganya ya, yang neraca, profit and loss, dan arus kas ya, yang harus kita pelajari. Dan pada umumnya di semua perusahaan itu sama gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang sedang baca akun-akunnya dan bingung, semoga sharing ini bisa bermanfaat gitu teman-teman ya. Atau sebagai akun pemula yang investor pemula ya, yang ingin belajar laporan keuangan, nah semoga ini bisa tercerahkan teman-teman, bisa membantu teman-teman bisa lebih mengerti gitu ya. Yang pastinya kuncinya itu kita setelah mengerti kita harus pelajari lagi notes-nya itu yang paling penting teman-teman, karena setiap perusahaan kan beda-beda. Jadi kita harus pelajari notes-nya lagi dari catatan laporan keuangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.